sela-sela waktu kesibukannya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, siapa yang memimpin doa terlebih dahulu? Oke, silakan. Doa terlebih dahulu. Doa selesai. Sebelumnya kalian tahu dikumpulkan di tempat ini untuk apa? Belum tahu. Oke, dikumpulkan di tempat ini itu kalian Oke, kalian dikumpulkan ke sini untuk melakukan konseling kelompok. saya sebagai konselor akan menyelesaikan permasalahan dan kalian sebagai banyak orang yang datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan kalian, mengadukan terkeluh kesah permasalahan kalian, dan saya sebagai konselor untuk menyelesaikan semua permasalahan kalian yang kalian selesaikan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya berharap kalian untuk aktif dan pasif dalam diskusi di hari ini, membicarakan hal-hal yang sedang trending yang kalian mengetahui itu. Di sini kita bakal pilih topik tugas dan topik pimpinan. Kan memilih yang mana? Pimpinan. Oke. Kalian pengen mengajukan tentang hal apa? Sholat berjamaah. Gak ada yang lainnya? Ayo. Tentang kemarin. Kemalingan. Apa bagiannya? Kamu. Oke, ada lagi? Wali santri, ada lagi? Tentang tugas. Tentang tugas. Sebelumnya kita belum saling kenal mengenal terlebih dahulu, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ini kayak teman-teman tegang sekali gitu kan acara di sini. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ketika ibu bilang break one, kita kan gini. Break two. Oke. Ntar ketika udah break two, disebutkan nama kalian Herni, bagian keamanan, ntar kalian dan seterusnya gitu ya. Nah, mulai dari ibu terlebih dahulu ya. Ayo ikutin teman-teman. Break one. Break two. Herni sebagai ketua pemimpin kelompok. Indah, bagian olahraga. Fatima, bagian penerimaan. Naila, bagian pembinaan. Utami Resdiana bagian keamanan. Desya sama Mahira sebagai ketua pelajar. Ayu Sakifa bagian penerimaan tamu. Indah Cahyani bagian keamanan. Adun bagian pengajaran. Nada Fauzia bagian pengajaran. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke. Di sini kita udah saling kenal mengenal dan kalian pun mungkin udah saling kenal mengenal sesama teman kalian. Nah, sebelum itu siapa terlebih dahulu yang ingin menceritakan tentang permasalahannya yang ada? Yang tadi bagian keamanan, silakan. Jadi gini Bu, jumlah jadi kayak awalnya itu banyak tuh yang kayak memproses kayak bagian kemalingan gitu ya. Jadi jumlah kemalingan saat ini memang kan udah mau berkurang juga itu. Jadinya kayak jumlah kemalingan cukup banyak di daerah kerja, banyak gitu. Nah, kasus pemalingan tadi bagian Salim. Ini Bu, banyak santri yang sekarang itu jarang sholat jamaah, walaupun sudah digerak atau sudah dipasti secara rekaman itu tetap saja ada yang mengumpat atau yang tidak dijamaah. Nah, dilanjut yang lainnya. Yang tugas. Jadi yang namanya organisasi kan butuh kerjasama antara satu sama lain ya. Tapi kadang dari pengurus itu kurang sadar diri sendiri kalau dia punya tugasnya masing-masing. Yang namanya pengurus kan contoh buat anggotanya ya Bu. Tapi kurang kesadaran dari pengurus, jadi anggotanya bisa bolak-balikin apa yang dia lakuin, apa yang dia
apa yang dia langgar sama pengurus itu sendiri. Selanjutnya, ayo bagian penerimaan tamu. Ada satu yang suka memakai dia Dari banyaknya kasus ini, kita bakalan membahas tentang hal urgensi apa yang menurut kalian ini penting. Ada bagian keamanan yang kehilangan di gedung-gedungnya, ada bagian taklim yang ketika menggebrak atau berorganisasi, kurangnya anggota yang berjamaah atau banyaknya anggota yang tidak berjamaah, ada petugas yang jarang pengurus tahu tentang tupoksinya masing-masing, ada bagian penerimaan tamu yang orang tuanya kurang disiplin ketika menjenguk santrinya. Dari berbagai macamnya permasalahan ini, tupoksi apa yang menurut kalian penting yang harus dibahas dalam bimbingan kelompok ini? Tapi juga, silakan sepakat untuk membahas tentang petugas. Semuanya sepakat tentang petugas. Nah, baik, dari salah satu antara kalian harus bisa menyarankan beberapa hal yang tentang petugas, dari entah bagian keamanan, entah bagian pembinaan, ataupun penerimaan tamu, ataupun bagian taklim. Silakan keluh kesahkan semua permasalahan yang kalian tahu tentang petugas ini. Mungkin saya sebagai pemimpin memutuskan hal yang akan saya putuskan. Dari banyaknya ini mungkin kalian masih bingung, baik saya tunjuk satu persatu untuk kalian menyampaikan keluh kesah kalian sebagai pengurus. Mungkin dari sini, Keluh kesah sebagai pengurus. sebagai topik yang ada di sana. Kurang paham tentang tupoksi tugasnya masing-masing. mungkin Boleh, silakan. mungkin kurangnya berdua dalam bergaul dengan pengurus-pengurus lainnya. Yang lainnya harus aktif dalam bimbingan kelompok ini. Saya harapkan semuanya berkontribusi dan aktif. Silakan yang lainnya. Hai saudara. Nah, mungkin masih berkontribusi atau berkomunikasi dan diskusi dengan sesama temannya. Ada yang ingin menyampaikan lagi selain saudara Narfa dari pembinaan tentang hal apapun itu? Kalian bisa mengkontribusikan di sini dan mendiskusikan hal ini bersama. Saya sebagai konselor akan menjaga aib kalian. Sebagaimanapun kita harus bisa saling menjaga aib sesama kita. Dan saya pun sebagai guru konselor harus bisa menjaga rata semua dan keseluruhan yang ada di sini, gitu kan. Baik itu hal sepele maupun hal yang luar biasa, karena aib kalian pun itu menjadi tanggung jawab aib saya, gitu kan. Pertanggungjawaban. Silakan. Ayo anak. Mungkin dari ketuanya yang terlalu baik. Ya, apalagi, nggak apa-apa. Hai Nida. Saya ingin bertanya kepada bagian pembinaan. Ya, silakan, nggak apa-apa. Boleh. Di sini kan kita bisa jaga aib bersama kan. Saya ingin tahu apa hukuman bagi orang yang kehilangan itu. Apakah dia jerak? Untuk sebagian ada yang jerak, untuk sebagian ada yang enggak, dan melakukan kesalahan tersebut.
Ayo yang lainnya silakan. Menanyakan tentang hal apapun itu yang bertujuan ke tupoksinya yang dirinya. Kita kan sini kan udah ada pemilihan dari bagian keamanan, bagian taklim, dan juga bagian penerimaan tamu. Kita di sini semua memilih untuk topik tugas yang kekayaan ujung. Kalau misalnya emang ada yang mau membahas tentang hal yang luar, diperbolehkan. Dan di sini pun saya tidak kenal ketua kalian itu siapa, jadi kalian bebas untuk menceritakan tentang hal itu. Gimana mau nanya ke sampainya, gimana caranya biar pengurusnya tetap disiplin? Untuk pengurus tetap disiplin itu, sebagai pengurus sebenarnya harus disiplin. Sedangkan yang namanya pengurus, dia sudah dewasa, dia sudah bisa negur orang. Jadi ketika dia ditegur, dia kadang tidak bisa menerima teguran tersebut. Jadi ketika pengurus harus itu disiplin, ada waktunya dia bisa menerima diri dia untuk dia berdisiplin. Kadang orang kalau ditegur secara keras, dia nggak bisa nerima. Dan ada juga orang kalau ditegur dengan lembut, dia juga nggak bisa nerima. Jadi disitulah saya sebagai ketua harus bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk ditegur secara keras dan baik untuk ditegur secara biasa saja. Sebelumnya saya ingin mengangkat suara, kamu sebagai ketua pimpinan Iya. pengurus. Terima kasih. Silakan dilanjut. Mumpung masih ada, saya untuk menyarankan perlu pesankan. Nggak apa-apa. Kalian tadi bagus banget. Mungkin kalian di sini tegang karena emang takut ya. Nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya emang saya sebagai pimpinan kelompok, saya ingin menyarankan kamu sebagai pimpinan, kamu jangan pernah menang dulu. Walaupun emang kamu semisal dari 4S ataupun anak baru, kamu dari 4S. Dari kelas 1. Dari kelas 1, apalagi kamu dari kelas 1 punya puasa tersendiri. Kamu gak usah takut sama Narka yang punya geng, gak usah takut sama Nida yang punya geng, gak usah takut sama Han yang punya geng gitu kan. Kamu tuh harus punya prinsip. Kalau misalnya emang kamu siapa bisa mengandalkan siapa? Bisa kamu hanya mengandalkan teman kamu yang sebagai taklim gitu kan, teman dekat kamu andalkan itu. Di angkatan kamu, siapa yang menurut kamu dekat, terus orang yang benar-benar ditakutin di angkatan ini, silakan untuk digerak gitu kan. Kita mungkin ini bisa dikit aja ya, teman bisa diinin. Karena emang kesian gitu kan, takutnya apa? Karena emang pengurusan itu bakal dipandang jelek buruk itu, ntar ke grup saja, status saja itu di-share. Bukan cuma dari satu saja, mungkin karena satu saja itu jarang kayak ikut diskusi di dalam hal itu ya, ikut jarang kayak berkomunikasi sama kalian. Cuma nanti kan itu terpandang jeleknya angkatan kayak angkatan 30. Karena sebut secara langsung kan, karena di sini ada asas kerahasiaan. Semoga kalian bisa merasakan tentang itu. Sampai sekarang pun kalian tahu Hikada, himpunan keluarga alumni Darul. Sampai sekarang alumni angkatan Hikada itu angkatan 30 itu nggak pernah berkontribusi buat ikut. Ketika kumpulan segala macam anak alumni Hikada di 30 itu udah di blacklist, nggak pernah ditanggung jawab tentang hal apapun itu gitu kan. Karena apa? Karena pas di kepengurusannya itu udah tercantum jelek. Ketika pas diajak sama pakai segala macamnya semuanya udah jelek gitu kan. Jadi kalian gimana caranya jangan sampai yang kepengurusan kalian ini terpandangnya itu tercemar baikannya itu jelek gitu kan. Kalau misalnya emang ada ketua kalian, Herni sebagai pemimpin kelompok, saya sebagai pemimpin kelompok, kalian silakan perlu pesakan. Pemimpin kelompok itu menyarankan itu untuk tupoksi tahu kalian tupoksi kinerjanya kepengurusan. Tadi ketua membahas kalau seandainya emang kepengurusan ini nggak paham tentang tupoksinya masing-masing. Kayak semisal bagian keamanan tupoksinya apa, tapi kerjanya di bagian olahraga, mungkin karena dulu bagian keamanan pengen menjadi bagian olahraga dan segala macam. Kalian Herni sebagai guru konselor menjaga kerahasiaan kalian dan semoga kalian mempercayai tentang hal ini. Kalian bisa namanya menceritakan tentang hal ini ke Herni, dan kalau misalnya emang Herni bisa yang namanya memberikan saran, karena Herni pun pernah yang namanya berorganisasi di sini. Mungkin kalian sebagian besar ada yang kenal Herni ataupun enggak, Herni nggak bermasalah gitu kan. Mungkin kan kalian juga Herni masih ingat muka-muka ibu kan kelas 1 gitu kan, karena pas hari bagian pengurus kalian kelas 1 gitu kan, kelas 2. Nah kalian
ceritain aja tentang hal ini. Kalau misalnya emang ada yang harus Herdi sampaikan atau emang harus ada yang Herdi kasih tahu tentang hal apapun itu, mungkin Herdi bisa membantu kalian gitu kan. Jangan pernah takut sama pengurus, jangan pernah takut sama ketua itu nggak ada dalih dalam hal apapun itu. Semuanya itu bisa diproses sama ustazah kalau misalnya kalian, kecuali pembinaan gitu kan. Pembinaan bisa turun, sampai bisa turun atas kehendak ketua. Silakan dilanjut. Kalau kesain aja, kalau misalnya emang ketua kinerjanya jelek kayak tadi, mungkin ketua karena kebaikan, mungkin ketua kurang tegas, mungkin ketua ini silakan kalau kesahkan. Mumpung ada di sini dan semua orang nggak ada di sini gitu kan, karena mungkin ada 200 orang nggak ikut serta di dalam hal ini, kalian orang-orang terpercaya, kalian mungkin hari ini juga anggap orang-orang yang benar-benar orang dari di angkatan, orang-orang yang benar-benar suka berkontribusi aktif gitu kan. Gimana caranya kalian silakan. Mumpung ada ketua. Saya mohon maaf karena nggak tahu sebelumnya. Ayo, nggak apa-apa. Walaupun seandainya emang kalian udah berkontribusi, udah ribut segala macam, mohon ribut di sini aja, selesaikan di sini, jangan pernah dibawa di luar. Ayo, pantas kalian tegang karena itu mungkin. Ayo, silakan. Tidak, perlu kesahkan tentang ketua. Perlu kesahkan tentang teman-teman kalian. Bukan cuma kita nggak membantai habis-habisan ketua. Kita minta kinerja ketua itu gimana segala macam. Mungkin kamu bisa, Bu, kinerja pembinaan itu kurang baik karena emang dia tugasnya cuma yang namanya menghukum tanpa mengkontribusi aktif di hal tersebut. Bu, bagian olahraga ini terlalu centil-centil gini-gini segala macam karena emang apa sering ngobrol segala macam gitu kan. Bu, bagian keamanan itu tadinya kayaknya monoton banget, gimana sih Bu gini-gini, gimana sih teman-teman gitu kan. Kalian aktifin ke teman-teman, bukan ke Herni ya. Yuk lanjut, nggak apa-apa, nggak usah takut teman-teman. Kalau misalnya emang harus ribut silahkan. Karena bukan untuk menjelekkan, emang apa? Karena kan tugas saya sebagai konselor untuk menyelesaikan masalah kalian. Gak apa-apa, gak usah takut. Hai, bagian pembinaan, ada lagi? Ya, silakan. Dari tatapan matanya udah ada obrolan. Untuk bagian olahraga. Boleh. Untuk bagian olahraga, untuk anggota yang sering berolahraga di luar itu, mengapa kelas 5 tidak ikut olahraga keluar, sedangkan anggota lain boleh keluar pondok? Untuk kelas 5 bukan tidak dibolehkan, tapinya sudah aturan jadi panutan. Mereka kayak mau ngerasain gimana berolahraga di luar sana. Ada kelas 5 ada waktunya, tapinya nggak sama jadwal anggota pas. Ketua nggak apa-apa, kalau saya misal kinerja tidak sebagai pengurus kurang baik, nggak apa-apa. Sok, mangga. Jadi karena di sini semua ada kelas 5 ya Bu, mungkin mau membahas tentang salat jamaah. Boleh banget tuh, seru. Yang namanya salat jamaah kan emang udah ada peraturan dari pondok ya Bu, yang namanya salat jamaah itu wajib. Sedangkan mungkin ada beberapa waktu pengurus-pengurus itu kesadaran diri sendiri untuk salat jamaah. Tapi ada juga beberapa orang yang emang harus banget buat disuruh Bu, harus banget buat digebrak. Kadang ada yang udah digebrak, tapi dia tetap kekeh nggak mau salat jamaah itu Bu. Mungkin ada kan cara gebrak juga beda-beda ya Bu. Ada yang sekedar dikasih tahu, ada yang memang harus digebrak. Nah, mungkin kalau misalkan dikasih tahu, yang berangkat itu cuma yang kesadaran diri sendiri Bu. Sedangkan orang-orang yang mau sholat di kamar, ya udah sholat di kamar gitu Bu. Sedangkan yang namanya pengurus itu, benar kata bagian olahraga tadi, pengurus itu panutan Bu. Kalau di aula sepi, pengurus cuma anggota doang yang sholat jamaah, terus pengurusnya nggak ada, pasti anggota juga mikir pengurusnya aja salah, gimana anggotanya gitu. Lebih mikir ke sekarang semester 1 maksudnya Bu. Kalau misalkan dari semester 1-nya aja dari hal sholat jamaah udah kendor, gimana buat di semester 2 gitu Bu.
Makanya Safa di sini mau minta pendapat kalian, gimana cara biar Safa gebrak kalian nurut buat sholat jamaah itu. Silakan bagian keamanan. Mungkin dari sholat jamaah juga untuk bekerja sama dengan bagian pengajaran juga itu. Bagian pengajaran tanggapannya. Soalnya di awal juga udah terdapat jadwal imam ibu. Jadi kalau misalkan pengurus jadwal imam, pengurus itu nggak jamaah ibu. Jadi harus tetap jamaah sih. Ada yang lainnya? Apapun itu diskusikan aja, keluh kesahnya sebagai tutor mungkin sangat berat banget. Mungkin kalau misalnya kamu nggak punya teman cerita, silahkan ceritakan di sini. Mungkin kalau emang Safa milih buat punya teman cerita, kadang ada beberapa orang juga Bu yang malah mandang teman gitu Bu maksudnya. Sedangkan yang namanya ketua juga butuh keluh kesah gitu. Iya, betul. Nggak semua orang ketika cerita itu ada 3 tahapan. Ada orang yang ketika cerita hanya butuh didengar, nggak butuh pendapat. Kedua, ada orang yang ketika bercerita dia itu cuman pengen dikasih tahu, pengen gini, pengen dapat pembelaan gitu segala macamnya. Ada orang yang ketika bercerita itu pengen dapat keduanya, pengen didengar dan pengen dikasih saran gitu kan. Mungkin ketika Safa itu tahu mungkin solusinya ya, ketika harus gimana segala macamnya. Cuman karena bukan Safa yang ketika hendak itu dari gerak-geriknya Safa, dari napas-napas Safa ketika naik turun segala macamnya udah terlalu banyak beban, nggak apa-apa kalau misalkan di sini. Jangan sampai hari kasih tahu, jangan sampai terbawa keluar dan kalian semoga bisa menjaga aib ketua kalian, karena mau gimana pun itu siapapun itu bakalan dipandang baik buruknya itu di angkatan kalian. Siapa itu nggak bakalan dipandang baik buruknya, tapi yang dipandang apa dari bagian-bagian kalian. Apalagi bagian keamanan itu bagian orang yang dipandang banget gitu kan. Semuanya juga organisasi itu emang bagus banget gitu kan, bagian penerimaan tamu, PPAP dan segala macamnya gitu kan. Keluh kesahkan aja sekarang, gak apa-apa. Entah bagian penerimaan tamu, keamanan, taklim, olahraga, semuanya sini lengkap terkecuali PPAP, perpustakaan, kesenian. Gimana tanggapan pengurus sholat nih? Apa harus bikin musola sendiri buat pengurus? Gak usah takut kalian mukanya muka sungkan untuk buat cerita. Mungkin kalau misalnya emang gak ada ketua kalian berani cerita, kan kalau ibarat kata kayak itu kan munafik, silakan aja langsung aja. Kalau sama Herni, walaupun Herni keluar, Herni konselor Genji gitu kan, konselor orang yang zaman kalau emang lu ngomongin anjay ya anjay gitu, kalau misalnya lu ngomongin harus gini ya gitu kan. Kita gak usah kayak milenial kayak menjaga ABCD, enggak, enjoy karena pun Herni pun tahu gitu kan, generasi kalian pun Herni udah mempelajari tentang hal itu, psikologi perkembangan remaja ini. Ya yang tertua, kalau ke saya apa aja nggak apa-apa, bebas. Mungkin banyak pengurus yang melanggar bagiannya sendiri. Contohnya kayak jamaah, tapi bagian pengajarannya malah nggak jamaah. Saling gak menghargai di bagian-bagian lain ini. Misalkan bagian pengajaran ini selalu sholat jamaah di akhlak, sedangkan bagian pengajaran juga melanggar bagian keamanan. Jadi di situ bagian keamanan tidak menghargai bagian pengajaran itu. Lebih jatuh ke balas dendam. Iya. Makanya kurangnya kesadaran menjadi pengurus Bu. Tapi ada ketua gedung per masing-masing. Enggak ada. Udah nggak ada ya sekarang. Apalagi. Ayo bertanggapan tentang bagian pengajaran. Nggak apa-apa kok. Apalagi ketua, kalau kusahin aja nggak apa-apa. Jangan tegang-tegang banget.
Kalau sama deh. Baik. Kamsasan. Kalau sakit ada apa kok bahasa. Jadi dari ketuanya juga yang kurang ngajak kayak jemaah. Oke. Kurang, nah mungkin udah di sesi akhir ya. Mungkin ada yang ingin menyarankan bagaimana untuk menjadi ketua atau segala macam apa yang harus disampaikan kepada ketua. Mungkin ini udah mau akhir kita diskusi di sini dalam bimbingan konseling. Ini pun udah sesi memanas, cuman diam-diam aja gitu kan. Dan pembahasannya juga udah nggak pasif dan aktif. Nah, salah satu dua orang untuk menyampaikan. Mungkin dari Narpa dan ketua. Mungkin buat saran, kan ada ya Bu, kayak yang sebagian orang yang terima gebrakan, ada sebagian orang yang enggak. Kadang emang kewajiban ketua tegas ya Bu ya, cuma kadang lebih ke orang-orang sebagian tuh merasa dirinya tuh sama banget sama anggota, sedangkan kan kalau ketua sama pengurus itu kan maksudnya sama ya, kayak temen lah gitu Bu. Cuma emang baik lagi karena ketua harus tegas kayak dia, makanya kayak gitu Bu, dengan cara yang gitu. Oke, saran untuk teman-teman kepengurusannya? Untuk teman-teman kepengurusannya buat saling hargain aja sih Bu. Kadang ada yang suka kalau ditegur, suka kayak ada yang terima, ada yang gak terima juga. Oke. Dari ketua, saran untuk kepengurusan ini? Saran buat pengurusan, buat lebih kompak lagi buat menjalani tugas dan sadar kalau itu tugas dia. Setiap bagian udah ada porsinya masing-masing, jadi tinggal tugas dia laksanain apa yang udah diamanahin buat dari pondok buat pengurus. Oke, saran buat penerimaan tamu ketua. Buat penerimaan tamu, yang namanya penerimaan tamu jadi dia nyambut wali santri ya Bu. Kalau yang namanya nyambut harus senyum, kurangnya dari bagian penerimaan tamu senyum gitu Bu. Kalau saran buat bagian keamanan? Kalau saran bagian keamanan, mungkin ada beberapa orang yang memang bagian keamanan itu melanggar bagiannya sendiri. Oke, bagian taklim? Bagian taklim buat selalu sadar kalau itu tugasnya dia. Oke. Bagian olahraga? Bagian olahraga, buat bagian olahraga, kalau saat jam olahraga mungkin pengurus jarang aktif buat olahraga itu sendiri. Oke. Mungkin cukup sampai sini saja bimbingan kelompok kita. Apapun yang terjadi, kekompokan itu harus kita jalani sebagai kepengurusan karena emang kalian di sini yang ikut serta dalam kepengurusan dan bukan kelas 4 ataupun kelas 3 apalagi saja gitu kan. Untuk ketua tersendiri, apapun caranya kamu tuh emang benar-benar harus tegas gitu kan. Kalau misalnya emang kamu mau dibenci dan harus dibenci, kamu nggak apa-apa gitu kan, karena cuma kepengurusan itu ini doang. Ketika udah jadi kelas 6 kan bakal bareng-bareng lagi gitu kan. Dan untuk bagian keamanan diperketat kembali, dan bagian pembinaan tolong rangkul teman-temannya gitu kan, karena kamu itu hal yang harus dijadikan contoh gitu kan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebih yang dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.